Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwana Kumprastio dari kelas D4 SKL 4A, nomor absen 19, nomor induk mahasiswa 18411500042. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara pembuatan single line diagram pada ellipse power. Untuk sebelumnya, saya akan membuka untuk aplikasi ellipse power-nya terlebih dahulu. Jadi untuk pembuatan single line diagram ini nanti tidak memulai dari awal, karena saya akan melanjutkan dari tugas yang kemarin atau pada video kemarin yang telah melakukan setting protokol AIC kemarin. Di sini saya sudah masuk ke file yang kemarin atau setting protokol AIC 0608705103. Di sini untuk langkah-langkah pembuatan single line diagram pada ellipse power saya akan sesuaikan dengan panduan yang ada di Word. Ini untuk yang pertama, saya sudah membuka setting drive. Kemudian berikutnya pilihlah power configuration dan buat sub 1 pada tab electrical modeler. Sini ada power, kemudian configuration, kemudian power configuration ini bisa diklik 2 kali sehingga akan muncul seperti ini. Kemudian ke electrical modeler yang bagian sini saya klik. Kemudian saya masukkan untuk file yang kemarin yang sudah saya setting untuk drive-nya. Di sini ada sub 1. Sini saya membuat sub 1, kemudian saya klik 2 kali. Kemudian untuk langkah berikutnya buat sub 1, kemudian membuat single line diagram yang berisi busbar, beaker, trafo, switch, dan load. Seperti ini untuk single line diagramnya nanti akan saya buat. Ini untuk busbar, kemudian breaker, kemudian ada trafo, ada switch, dan yang terakhir ada load atau beban. Di sini untuk menggabungkannya, di sini ada jumper. Di sini diklik 1 kali, kemudian diarahkan ke bagian mana yang ingin disambungkan atau dihubungkan. Ini untuk trafonya saya putar terlebih dahulu. Untuk yang warna hijau atau yang ada garisnya, yang ada tabnya, saya letakkan di atas, kemudian saya jumper dengan beaker, dan saya luruskan. Kemudian selanjutnya untuk trafonya saya jumper dengan switch, dan terakhir saya jumper dengan ban. Untuk gambarnya atau single line diagramnya akan berbentuk seperti ini sesuai pada Word. Kemudian setelah dibuat single line diagram, masih tetap pada power configuration, memilih tab analog dan membuat 3 nama, L1, L2, dan L3. Seperti gambar di sini, ini ada L1, L2, dan L3. Kemudian ada 8 IP device, kemudian current R, ST, kemudian untuk satuannya A, ampere. Sini masuk ke ini tetap di power configuration, kemudian di bagian analog sini saya klik 1 kali. Di sini di bagian paling bawah sendiri belum ada. Jadi di sini saya tambahkan sebanyak 3 kali sesuai perintah yang ada atau langkah-langkah yang ada pada Word. 1, 2, 3. Di sini tambah 3 yaitu analog measurement. Ini bisa diganti untuk penamaannya IL1, IL2. Ini saya sesuaikan dengan yang ada di Word. Kemudian di sini ada, saya ganti 8 IP device. 8 IP device. Kemudian di sini saya masukkan current R, current S, current T, kemudian untuk satuannya A. Setelah sesuai, kemudian yang dilakukan yaitu import screen object dari hasil single line diagram pada electrical model yang
telah dibuat sebelumnya. Jadi di sini ada power configuration, ini diklik kanan, kemudian electrical model, kemudian import screen object. Di sini pada power configuration ada power configuration, klik kanan, kemudian electrical model, kemudian import screen object. Kemudian untuk selanjutnya proses ini akan import sub 1 ke screen yang diinginkan. Jadi ini memilih sub 1, kemudian penempatan screen-nya di mana. Ini tinggal di oke saja kalau sudah, kemudian akan tampil seperti ini. Jadi ini saya klik sub, kemudian new screen, saya letakkan di sini. Saya oke, sini sudah tampil. Kemudian saya oke. Maka nanti akan sesuai pada langkah-langkahnya yang tadi. Jadi akan muncul gambar seperti ini sesuai sini. Kemudian yang selanjutnya ini untuk mengubah warna dari screen atau tampilannya supaya berubah menjadi hitam. Ini diklik bagian properti di sini juga ada property list di sini. Ini diklik terlebih dahulu, kemudian untuk background bisa dipilih hitam, kemudian di OK. Ini untuk mengganti background-nya supaya tidak terlalu silau kalau putih. Kemudian untuk langkah selanjutnya, pilihlah power substation sub 1, maka akan muncul semua komponen yang ada pada sub. Di sini ada power substation sub 1, kemudian akan muncul seperti ini. Power substation sub 1, saya klik 2 kali, akan muncul seperti ini sesuai pada langkah-langkah yang ada di Word. Kemudian pilih beaker 1 dan buatlah analog measurement 1, analog measurement 2, dan analog measurement 3. Jadi sebanyak 3 kali. Ini saya buat pada beaker measurement ini saya buat sebanyak 3. Ini. Kemudian pilihlah IL1 untuk tipe dari analog measurement 1. Jadi di sini pada beaker, kemudian measurement ada analog measurement 1, kemudian pada tipenya dipilih IL1. Begitu juga untuk analog measurement 2 juga IL2, dan analog measurement 3 juga IL3. Seperti ini. Kemudian setelah selesai, pilihlah analog measurement 1 dan add SCADA. Di masing-masing analog measurement nanti akan di add SCADA. Ini belum ada SCADA, jadi ini ada add SCADA, klik kanan, kemudian add SCADA, sudah tampil SCADA, kemudian klik kanan, add SCADA. Jadi semua dari analog measurement 1 hingga analog measurement 3 dibuat SCADA. Ini. Kemudian pada bagian tag dari analog measurement 1 perlu ditambahkan tag seperti di bawah. Jadi pada bagian SCADA nanti dipilih drive, kemudian di sini ada current R, dimasukkan untuk analog measurement 1, current S analog measurement 2, dan current T untuk analog measurement 3. Di sini untuk bagian SCADA, di sini ada titik 3. Sini klik drive untuk measurement current R, kemudian diklik value di sini. Setelah muncul tampilan seperti ini, maka tinggal kita pastekan
Kemudian begitu juga seterusnya untuk SCADA, untuk analog measurement 2, S, value, kemudian tekan sampai analog measurement 3. Value, master. Seperti ini. Setelah selesai semuanya, setelah ditambahkan properti analog measurement, perlu diubah active sort-nya ke satu AT SCADA, satu AT SCADA. Jadi di sini klik pada analog measurement, kemudian klik properti, kemudian diganti untuk add SCADA. Jadi pada analog measurement 1, ini klik properti, ini pada active source diganti satu ST SCADA. Semuanya diganti satu ST SCADA. Karena di sini tidak ada AT, jadi di sini adanya ST SCADA, di sini satu ST SCADA. Kalau sudah dimasukkan semua, sudah diganti semua, sudah dirubah semua, hasilnya pada properti akan seperti ini. Kemudian pada analog 1, 2, dan 3, kemudian kembali ke screen 1. Pada saat ini screen 1 belum menjadi screen utama atau initial screen. Maka harus dilakukan screen 1 sebagai utama, yaitu dengan cara memilih view, kemudian viewer and frame, kemudian klik viewer. Sini kembali ke screen 1. Di sini ada view, viewer and frame, kemudian klik viewer, klik 2 kali. Kemudian selanjutnya pada pilihan view, viewer and frame viewer, lihatlah properti dari viewer dan ubahlah initial screen-nya. Ini initial screen-nya diubah menjadi screen 1. Screen 1 seperti ini. Maka hasilnya akan seperti ini nanti. Jadi ini jadi ini diklik untuk properti, bagian properti, kemudian di sini ada initial screen, ini diganti untuk screen 1, screen 1 sudah ganti. Kemudian setelah ganti atau setelah dirubah, jalankan domain untuk mengetesnya supaya tampil seperti ini. Yang akan saya jalankan yaitu yang ini, save and run the domain. Maka nanti akan muncul gambar sesuai pada Word seperti ini. Itu gambarnya sudah sesuai. Kemudian klik ke screen 1 dan terlihat sudah screen 1 menjadi screen utamanya. Jadi ini untuk ini tinggal close saja. Kembali ke screen 1, ini sudah pada menu utama nanti. Kemudian menampilkan hasil pengukuran arus R, arus S, dan arus T, maka pilih X power display dan muncul kotak pengukuran. Jadi di sini pada insert klik kanan, kemudian insert terus X power display, kemudian seperti ini akan tampil seperti ini. Jadi di sini klik kanan, kemudian insert, di sini ada X power display, saya klik. Ini sebanyak 3 karena yang diukur nanti ada arus R, S, dan T. Saya buat 3, insert, export display, ini saya luruskan. Ini
Kemudian untuk mengenalinya atau untuk penamaannya sendiri, bisa sini ada teks. Saya ubah untuk warnanya. Saya ubah menjadi putih karena background-nya hitam. Kemudian saya tulis arus R. Bisa di copy. Tinggal diedit. Seperti ini. Kemudian untuk langkah selanjutnya, kontak Power Display lalu set dengan memilih properti. Kemudian setelah memilih properti, maka akan muncul seperti ini. Kemudian masuk ke bagian link. Kemudian di sini ada analog measurement. Masuk ke analog measurement 1. Kemudian langsung dipastekan. Jadi di sini klik kanan. Kemudian di sini ada properties, kemudian links, kemudian di sini ada subs, kemudian breaker, measurement, kemudian analog measurement 1, klik breakers, analog measurement 1, properties, links, ini ganti untuk analog measurement 2. Kemudian ini klik kanan properties, kemudian di sini ganti untuk analog measurement 3, ini pada breakers. Saya sesuaikan dengan yang ada di Word, langkah-langkah yang ada di Word. Jadi ini untuk value-nya tidak perlu diklik. Ini setelah saya ganti semuanya. Ini sudah saya ganti semuanya. Kemudian selanjutnya untuk menjalankan nanti perlu 30 detik untuk terhubung. Jadi nanti untuk tampilannya seperti ini. Apabila harus diubah pada FAM40, maka nilai pada ellipse akan berubah juga. Jadi nanti untuk tampilan akhirnya seperti ini. Ketika di situ sudah dihubungkan pada FAM40. Ini saya jalankan. Save and run the domain. Saya jalankan, maka akan muncul seperti ini, dan di sini sudah sesuai pada langkah-langkah yang ada di Word, tapi di sini ada tanda tanya di sini, artinya di sini belum dihubungkan dengan FAM40. Nanti ketika sudah dihubungkan dengan FAM40, menunggu 30 detik untuk menampilkan arus-arus yang akan diukur di sini. Sekian praktek untuk pembuatan single line diagram pada Ellipse Power Studio. Sekian, kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.